Guys, kalian udah tahu belum? Pihak UGM telah menjelaskan secara detail bahwa pihaknya tidak akan memberikan informasi-informasi yang bersifat pribadi, ya. Dan mereka hanya akan memberikan informasi-informasi yang bersifat terbuka seperti skripsi. Adapun data-data pribadi, ya kan? Data-data yang bersifat pribadi itu tidak akan dibeberkan, terkecuali ada izin dari pengadilan, kan begitu. Terus katanya lagi, pihak kampus juga mempunyai kewajiban untuk melindungi data-data mahasiswa dan alumninya. Nah loh, kayaknya kalian mati penasaran ini. Tapi sebelumnya mari kita tonton videonya nih. UGM itu akan memberikan, pertama adalah informasi-informasi yang memang terbuka seperti skripsi, karena diletakkan seperti semua orang. Tetapi data-data yang bersifat pribadi itu UGM tidak akan membuka kecuali diminta dalam proses peradilan. Mengapa? Karena kami juga mempunyai kewajiban untuk melindungi data pribadi setiap orang yang menjadi mahasiswa dan alumni kami. Tuh, udah jelas kan? Masih kurang jelas? Tapi saya rasa percuma, Pak. Percuma Bapak jelasin juga. Bapak mau jelasin 100 kali, mau jelasin 1000 kali, bahkan 1.000.000 kali pun Bapak jelaskan, nggak masuk ke mereka, Pak. Kan mereka tuh sumbunya pendek, nggak nyampe. Jadi percuma Bapak jelasin. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini informasi hanya untuk orang-orang waras aja. Kalau mereka yang kurang waras itu ya nggak masuk, informasi seperti ini nggak masuk. Tuh ya. Kemudian besok nih tanggal 16 ya, besok tanggal 16 katanya ada sekelompok manusia, sekelompok arwah-arwah yang gentayangan mau berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Katanya ingin melihat ijazah Pak Jokowi, ijazah asli Pak Jokowi. Kita lihat besok. Benar nggak kalian berani datang? Karena tadi siang saya lihat Roy Suryo udah putar balik tuh. Mungkin dia tahu kali ya bahwa Hercules ada di kediaman Pak Jokowi. Hercules itu nggak tahu nginep, nggak tahu nggak. Tapi Roy Suryo udah ketakutan. Takut diselepet sama Hercules. Siapa nih yang mau nyusul Roy Suryo pulang nih, balik badan nih, siapa? Saya rasa mereka juga nggak bakal berani besok. Kenapa? Karena jumlah pendukung Pak Jokowi lebih besar dibanding kelompok mereka. Nah, setelah itu maka timbullah narasi kita dicegat, kita diintimidasi. Pasti kayak gitu. Coba kita lihat besok. Kan mereka ini pinter ya kan, memutarbalikkan fakta itu paling pinter mereka, kelompok mereka itu. Begitu. Kita lihat besok. Kalau benar mereka datang besok, berarti ya punya nyali. Kalau enggak ya seperti yang saya duga. Mereka hanya bisa berkoar-koar doang. Kemudian ini saya berpesan ke pihak UGM ya. Nih, mudah-mudahan didengar. Kalian itu sebenarnya itu udah dirugikan oleh sekelompok manusia ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau sekiranya kalian benar-benar tidak mengeluarkan ijazah palsu, tetapi ada pihak-pihak lain yang secara tidak langsung menuduh kampus kalian mengeluarkan ijazah palsu, kenapa kalian diam aja? Ya kan? Seharusnya dituntut dong. Kan sudah merugikan nama baik UGM, ya kan?
Apalagi yang menuduh itu alumni sendiri, ya kan? Itu kan alumninya yang datang ke sana, kebanyakan alumninya, ya enggak? Ini kan bodoh namanya. Dia kuliah di sana, ijazah dikeluarkan di UGM, tapi dia menuduh alumni lainnya memiliki ijazah palsu. Kan goblok kan? Kalau secara logikanya, kalau benar ijazah Pak Jokowi itu palsu, otomatis ijazah mereka-mereka juga kan pasti palsu, ya enggak? Karena Pak Jokowi juga ijazahnya dikeluarkan di UGM. Sedangkan mereka-mereka yang tadi datang siang ke kampus UGM itu juga kebanyakan kuliah di sana, lulusan sana, kan begitu. Makanya saya bilang, ini pihak UGM ini ya, sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia, kok kalian bungkam sih? Kok seakan-akan kalian nerima aja sih gitu? Seharusnya kalian tuntut balik dong pihak-pihak yang menuduh bahwa kampus UGM itu mengeluarkan ijazah palsu. Tuntut dong kalau emang benar, ya kan? Nah, takutnya ya, ini persepsi masyarakat awam seperti saya ini jangan-jangan benar ini UGM mengeluarkan ijazah palsu, kan begitu. Kalau memang pihak UGM nggak mau nuntut, diam aja, kan begitu. Nanti macam-macam persepsi orang-orang, ya kan? Nanti macam-macam persepsi orang-orang. Jangan-jangan nih UGM mengeluarkan ijazah palsu ini. Soalnya ada sekelompok orang yang menuduh kampus UGM mengeluarkan ijazah palsu, dia diam aja, kan begitu. Seharusnya kalau benar-benar kalian tidak mengeluarkan ijazah palsu, tuntut dong orang-orang itu bawa ke jalur hukum. Nah, itu baru benar, baru gentle kalau kayak gitu. Tapi kalau kalian diam aja, nah justru di situ jadi tanda tanya. Ini jangan-jangan kampus UGM juga benar mengeluarkan ijazah palsu, kan begitu persepsi masyarakat. Makanya pihak UGM juga memberikan perlawanan lah kepada orang-orang yang menuduh ini. Kan kalian udah dirugikan. Nah, takutnya nanti berimbas ke calon-calon mahasiswa kalian, karena nggak percaya lagi, kan begitu. Baik loh tujuan saya. Ya, tolong pihak UGM tuntut orang-orang yang telah menyebar hoax ijazah palsu ini. Oke?